Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dalam hati saja. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Tadi kan kita sudah berdoa. Dan sekarang coba ibu minta kalian cek temannya yang di sebelah, kanan, kiri, samping, belakang. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Ada semua? Iya, alhamdulillah. Berarti kita hadir semua ya hari ini. Siapa yang tahu jumlahnya ada berapa? Iya betul, 20. Kita hari ini jumlahnya 20 orang. Berarti hadir ya. Oke. Sekarang ibu mau tanya sama kalian semua. Ada yang masih ingat nggak apa pelajaran minggu lalu? Ayo yang ingat pelajaran minggu lalu silakan acungkan tangannya. Iya? Iya betul, tentang sumber energi alternatif. Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Siapa yang mau mencoba menjawab? Yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo acungkan tangannya. Ya Dila? Ya hebat, ternyata Dila masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Dila bilang sumber energi alternatif adalah sumber energi yang menggantikan sumber energi utama. Contohnya ada gas, betul. Ada batu bara, ya. Dan ada minyak bumi, betul sekali. Hebat ya semuanya. Oke, setelah itu ibu mau tanya, siapa yang masih ingat macam-macam sumber energi alternatif apa aja? Ayo disebutkan. Yang pertama ada angin, ya betul. Angin adalah salah satu sumber energi alternatif. Yang kedua ada matahari, Bu. Ya betul, ada matahari. Terus apa lagi? Air. Ya betul, air. Ada lagi? Panas bumi. Ya, panas bumi. Ada lagi? Gelombang laut, ya betul, itulah gelombang laut juga termasuk. Masih ingat ya ternyata? Pintar anak ibu semuanya. Oke. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai macam-macam sumber energi alternatif, yaitu mengenai macam-macamnya dan contoh-contohnya. Berarti sudah paham semua ya pelajaran kita minggu lalu? Sudah paham? Iya, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai apa itu benda padat dan benda cair. Sebelum ibu jelaskan, ada yang tahu apa itu benda padat dan benda cair? Tidak? Tidak ada yang tahu? Oke, sekarang ibu jelaskan ya. Jadi, yang dimaksud dengan benda padat adalah benda yang memiliki kekerasan, bentuk, dan ukurannya yang tidak dapat berubah. Paham? Paham. Oke, baik. Jadi itulah yang dimaksud dengan benda padat ya, anak-anak semuanya. Ayo, ada yang tahu contohnya seperti apa? Ya, Ica silakan. Oke, Ica bilang benda padat itu seperti buku, Bu. Ya, betul. Buku itu termasuk ke dalam benda padat. Nah, sekarang ada lagi yang tahu contohnya seperti apa? Selain Ica? Tidak ada lagi? Tidak? Oh, tidak ada lagi ya. Nah, sekarang coba perhatikan benda yang ada di sekitar kalian semua. Ayo sebutkan ada apa saja. Iya, kursi. Apa lagi? Meja. Buku. Pena. Terus apa lagi? Jam dinding. Ya, betul, jam dinding. Terus yang ibu pegang ini apa kira-kira? Ada yang tahu? Spidol, betul spidol, pintar ya. Ini adalah spidol.
Spill ini termasuk juga ke dalam benda padat. Nah, yang kalian sebut tadi itu adalah contoh benda padat yang ada di sekitar kita atau di dalam kelas kita. Ada yang tahu kenapa sih disebut dengan benda padat? Ada yang tahu? Belum? Belum ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Kenapa disebut dengan benda padat? Misalkan buku. Buku ini termasuk benda padat karena meskipun ditaruh dimanapun, misalkan ditaruh di tangan kanan, tidak akan berubah. Ditaruh tangan kiri, juga tidak mengalami perubahan. Jadi benda padat itu meskipun ditaruh dimanapun, kapanpun, tidak mengalami perubahan pada bentuknya maupun ukurannya. Sampai di sini ada yang masih bingung mengenai benda padat? Kalau ada, ayo acungkan tangannya. Iya, Vino, silakan. Kata Vino, kenapa sih benda padat tidak dapat berubah bentuk? Oke, Ibu jelaskan ya. Karena benda padat selain bentuknya yang tetap, benda padat juga memiliki sifat dan volumenya yang tetap. Contohnya seperti es batu yang berubah wujud menjadi air yang dalam wujud cair. Atau juga bisa seperti lilin. Itu juga bisa seperti contohnya, air dan lilin yang berubah wujud menjadi cair. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah paham semuanya? Apa itu benda padat? Sudah? Alhamdulillah kalau begitu, kalau sudah paham mengenai benda padat. Sekarang kita lanjut lagi ya mengenai benda cair. Ada yang tahu nggak apa itu benda cair? Ada yang tahu? Tidak? Tidak ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan. Jadi, benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya yang dapat berubah. Benda cair kebalikan dari benda padat yang tadi. Itu. Ayo, sekarang coba sebutkan contohnya seperti apa? Seperti apa ya? Iya, betul, air. Seperti air. Minyak, ya. Terus apa lagi? Sabun cuci piring, betul. Terus apa lagi? Kecap, betul. Kalau hujan, kira-kira termasuk benda cair apa tidak? Termasuk apa tidak? Iya, termasuk. Hujanlah termasuk ke dalam benda cair juga. Itu adalah contoh dari benda cair yang ada di sekitar kita semua. Oke? Sekarang Ibu mau tanya, kenapa sih air itu termasuk benda cair? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa? Tidak? Ada yang tahu? Oke, sekarang Ibu mau mencontohkan ya, kenapa air itu termasuk benda cair. Nah, di sini Ibu punya air dalam botol. Jika Ibu masukkan air ini ke dalam gelas, maka bentuk dari air ini akan seperti gelas. Seperti gelas ya. Nah, jika Ibu masukkan air dalam mangkok, air dalam gelas ini ke dalam mangkok, maka bentuknya akan seperti apa, anak-anak? Ya, betul, seperti mangkok. Jadi, udah pada pintar ya semuanya. Dan setelah ini, udah paham ya apa itu benda padat dan benda cair? Ya, betulnya mangkok yang airnya bisa berupa mangkok, seperti mangkok. Kalau dimasukkan ke dalam gelas akan seperti gelas. Udah pintar ya semuanya? Jadi, udah paham apa yang dimaksud dengan benda padat, benda cair? Alhamdulillah kalau sudah paham. Tapi setelah sampai di rumah, pelajaran hari ini jangan lupa diulang ya, supaya terus ingat terus dalam otak kita. Udah pada pintar ya semuanya? Jadi udah paham ya apa itu benda padat, apa itu benda cair? Alhamdulillah kalau sudah paham. Tapi setelah sampai di rumah nanti, pelajaran hari ini jangan lupa diulang ya, supaya kita terus ingat. Nah, adapun kesimpulan kita pada hari ini, pelajaran kita hari ini adalah benda padat adalah benda yang memiliki kekerasan. Contohnya seperti buku, meja, pena, pensil, dan sebagainya. Dan benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap.
Contohnya bisa seperti air, sabun cuci piring, dan minyak. Karena anak-anak ibu sudah banyak yang paham apa itu benda padat, apa itu benda cair, jadi ibu mau ngasih kalian tugas untuk dikerjakan di rumah nanti. Tugasnya yaitu buatlah contoh benda padat dan benda cair yang ada di rumah masing-masing. Tapi tidak boleh ya yang sudah kita pelajari hari ini di sekolah, tapi selain itu boleh. Tugasnya kalian bisa minta tolong ayah, ibu, kakak, ataupun teman-teman kalian. Dan tugasnya dikumpulkan minggu depan. Kalian punya waktu untuk mengerjakan 1 minggu. Oke? Mungkin sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.